Saat ini kamu lagi ada di dalam lab, dan di belakangmu terdengar bunyi berisik. Kunci, ponsel, dan benda logam lain mulai bergerak, kemudian mental ke segala arah. Waduh, ada apaan nih? Jangan-jangan di situ ada lubang hitam raksasa yang siap nyedot semua objek. Oh, ternyata bukan. Itu cuma mesin MRI yang baru aja dinyalain. Mesin ini bisa dipakai buat ngecek banyak objek. MRI atau Magnetic Resonance Imaging kurang lebih seukuran mobil SUV besar dan komponennya terdiri dari 4 bagian. Di dalamnya ada gradien, gelombang radio, komputer, dan magnet besar sebagai komponen utama. Nah, di sini kita juga perlu memakai suatu objek biar gambarnya bisa dicek. Oke, kita pakai penyu imut ini aja deh ya. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air, dan molekulnya punya 1 atom oksigen plus 2 atom hidrogen. Makanya kita menyebut air dengan H2O. Partikel kecil dari atom hidrogen berfungsi sebagai magnet mikroskopis, jadi mirip-mirip kayak jarum kompas. Kompas biasa bisa mendeteksi medan magnet bumi, dan jarumnya selalu nunjuk ke arah utara. Oke, coba kita taruh magnet ini di dekat kompas yuk. Medan magnetnya lebih kuat dari medan magnet bumi, dan jarumnya bisa dikendalikan. Mesin MRI punya magnet bulat berukuran besar, yang medan magnetnya 60.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Saat magnet raksasa ini muter, atom hidrogen di dalam tubuh penyu juga ikut muter. Tapi nggak semuanya juga sih. Sebagian di antaranya cuma diam, karena atom ini cuma berupa molekul air berenergi rendah. Tapi kita bisa membuatnya muter dengan bantuan gelombang radio. Mesin MRI memancarkan gelombang radio dan frekuensinya sama dengan medan magnet. Molekul air berenergi rendah akan menyerap energi ini, kemudian mulai muter seperti molekul normal. Nah, dari sini kita bisa stop gelombang radionya. Molekul air berenergi rendah juga ikut berhenti dan mengembalikan energi tadi. Lalu mesin MRI bisa ngumpulin sinyalnya. Informasi ini ditransmisikan ke komputer untuk dikalkulasi. Kemudian terbentuklah citra objek yang nunjukin bagian dalam tubuh penyu. Kita bisa mengamati bagian-bagian tubuh si penyu sebagai citra dalam berbagai warna. Warnanya ini dipengaruhi oleh jumlah molekul air berenergi rendah. Area yang mengandung banyak air akan kelihatan agak putih, dan tempurungnya kelihatan sangat gelap karena sebagian besarnya tersusun atas tulang dan mengandung sedikit air. Semakin sedikit airnya akan semakin gelap gambar yang terlihat. Operator MRI bisa mengalihkan arus menuju magnet untuk menghasilkan gambar yang berkualitas. Pada saat inilah kamu bisa mendengar bunyi klik. Dan hebatnya lagi, mesin MRI bisa mendeteksi bagian dalam tubuh makhluk hidup di kedalaman berapapun. Sekalipun di dalam silinder pemindainya ada dinding tak kasat mata yang terus bergerak, kita masih bisa ngeliat bagian dalam tubuh si penyu beserta gerakannya. Hal ini bisa terjadi karena adanya gradien yang mampu mendistribusikan pancaran medan magnet menjadi bagian kecil. Gradien juga bisa menampilkan bagian dalam tubuh penyu dari berbagai sudut, mulai dari kepala sampai ekor. Nah, gimana kalau objeknya kita ganti telur aja? Oke, sip. Kita masukin dulu telurnya ke mesin MRI dan lihat gambarnya di layar komputer. Lingkaran kecil ini sebetulnya bagian atas telur. Kita perbesar lagi. Ukurannya saat ini jadi kelihatan lebih gede kan? Kalau diperbesar lagi akan terlihat lingkaran lain yang warnanya berlainan. Dan itu kuning telurnya. Jumlah molekul air berenergi rendah di bagian ini nggak sama. Makanya muncul warna baru. Dan semakin lama, kita akan bisa mengamati seluruh bagian telur secara detail. Meski begitu, mesin MRI nggak bisa digunakan untuk ngecek bagian dalam semua objek. Di sini sudah ada kotak rahasia. Nah, kira-kira isinya apaan ya? Kita cari tahu yuk. Masukin dulu kotak ini ke mesin MRI. Kemudian, oh, nggak kelihatan apa-apa tuh. Ternyata kotak ini terbuat dari plastik dan nggak punya molekul air berenergi rendah. Jadi, bisa dibilang di dalamnya hampir nggak ada molekul air sama sekali. Makanya, isi kotak itu nggak terdeteksi mesin MRI. Oke, perjelas gambarnya aja kalau gitu. Caranya dengan memberi sedikit air berwarna kontras pada tubuh si penyu. Air ini mengandung garam yodium dengan sifat magnetiknya. Lalu, air mengalir ke pembuluh darah penyu dan diserap oleh jaringan lunak. Air berwarna kontras ini bisa memperkuat sinyal magnetik dari tubuh penyu menuju mesin MRI, sehingga terbentuk citra yang lebih jelas di layar komputer. Tapi kalau si penyu memakai behel atau makeup, hasil pemindaiannya bisa nggak akurat. Behel dari logam magnetik bisa memanas di dalam mulut selama pemindaian. Dan kalau mesinnya cukup kuat, bagian behel ini bisa bergetar. Tapi tenang aja,
kabar soal mesin MRI yang bisa narik partikel logam kecil sampai ngebut sebenarnya cuma mitos kok. Getaran pada gigi memang bisa memperparah keadaan dan penyu kita bisa-bisa nggak mau lagi masuk mesin MRI. Makanya di situ ada remote control khusus yang bisa membantunya sewaktu-waktu. Tapi kan penyu nggak punya jari, jadi nggak akan bisa mencet tombol. Duh, kasihan. Ya udah deh, kita bantu pencet tombolnya aja kalau gitu. Untung si penyu masih bisa selamat. Kalau kita nggak gercep, tubuhnya bisa kebakar. Memangnya ada ya penyu yang pakai behel dan make upan kayak gitu? Kayaknya nggak ada deh. Meskipun mesin MRI cuma punya daya rendah dan nggak begitu mempengaruhi logam behel dan make up, gambar yang dihasilkan bisa rusak. Area ini akan kelihatan kosong di layar komputer. Medan magnet logam mampu menghambat pengambilan sinyal molekul hidrogen oleh mesin. Makanya, kita perlu melewati serangkaian proses panjang sebelum melakukan pemeriksaan. Dokter akan menanyakan operasi yang pernah kita jalani untuk nyari tahu adanya implan logam di dalam tubuh. Kita juga harus melepas semua benda berbahan logam seperti anting, ikat pinggang, dan jam tangan. Keluarin juga ponsel dan anak kunci dari saku pakaian. Semua ini perlu dilakukan demi keselamatan pasien sekaligus menjamin akurasi pemeriksaan. Selain masalah tadi, penyu juga bisa mengalami klaustrofobia. Hewan ini harus masuk ruangan berbentuk silinder agar tubuhnya bisa dipindai. Kasian juga kan kalau si penyu jadi nggak nyaman. Tiap gerakan selama proses pemindaian juga bikin hasilnya jadi berantakan. Makanya kita perlu memakai mesin MRI berdaya rendah. Mesin ini nggak kelihatan seperti silinder. Bagian atas dan bawahnya berbentuk setengah lingkaran kayak gini. Dan di situ ada ruang terbukanya. Kalau bentuknya begini, penyu tadi pasti jadi lebih nyaman. Tapi ada kelemahannya juga sih. Hasil gambarnya nggak akan kelihatan sejelas mesin besar. Harga mesin MRI juga mahal, tergantung pada kekuatan medan magnet yang diukur dalam satuan Tesla. Jangan salfok loh ya, Tesla yang ini bukan mobil listrik. Harga terendahnya sekitar 2 miliar rupiah untuk mesin MRI second, dan harga tertingginya bisa mencapai 16,8 miliar rupiah untuk mesin MRI baru sebesar 0,3 Tesla. Uang segitu bisa dipakai untuk beli 5 mobil Ferrari mewah. Mesin MRI yang paling bagus berada di kisaran 3 Tesla dan harganya bisa sampai 42 miliar rupiah. Ada juga ruangan khusus yang akan melindungi pasien dari medan magnet. Di ruangan ini pula mesin MRI diletakkan. Jadi total harganya sebesar 70 miliar rupiah. Mahal banget kan? Tapi mesin MRI nggak membahayakan seperti Sinar X. Mesin Sinar X punya sel daya, emitor, dudukan operasi, dan perlengkapan gambar. Sinar X ini sebetulnya berfungsi seperti kamera. Nah, kita perlu ngambil gambar si penyu nih. Cekrek! Tabung emitor memancarkan Sinar X. Dan nggak seperti berkas cahaya, sinar ini bisa melewati tubuh hingga mencapai perangkat pengatur gambar. Kemudian gambarnya bisa terlihat di layar komputer. Masing-masing bagian tubuh menyerap sinar ini dengan cara yang berbeda. Udara sama sekali nggak menyerap sinar X, jadi cuma kelihatan gelap. Jaringan lunak cuma menyerap sebagian energi dan bobotnya lebih ringan. Sementara tulang menyerap sebagian besar sinar X sehingga fotonya kelihatan paling terang. Tempurung penyu terbuat dari tulang, jadi gambarnya cuma akan kelihatan oval besar, sedangkan bagian bawahnya nggak kelihatan. Dan kita juga bisa ngeliat kaki mungilnya. Tapi mesin Sinar X nggak bisa mendeteksi bagian dalam tubuhnya, karena yang terlihat cuma sisi luarnya. Alat ini biasanya mengambil gambar snapshot pada objek yang diinginkan, tapi dari sudut lain. Nggak seperti MRI, Sinar X bisa membahayakan. Jadi bagian tubuh yang nggak diperiksa harus terlindungi dari radiasi. Ruangan yang berisi mesin Sinar X harus punya perisai khusus agar radiasinya nggak keluar dari situ. Tapi kelebihannya, harga mesin Sinar X bisa 10-20 kali lebih murah dari mesin MRI. Selain itu, mesin ini bisa mendeteksi isi kotak rahasia yang nggak terdeteksi oleh MRI. Staf bandara juga menggunakan mesin Sinar X saat mereka memindai bagasi. Benda berbahan baja seperti gunting kuku sangat mampu menyerap Sinar X, sehingga kelihatan terang di layar komputer.